tidak utang. Itu durian milik siapa? Pembeli. Milik saya, bukan lagi milik dia. Oke, saudara-saudara, yang kita mau lihat daripada contoh itu adalah dia bilang begini. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan telah membeli kita. Tuhan telah membayar kita dengan darahnya yang mahal di kayu salib. Jadi jangan lagi kita menjadi hamba manusia. Jangan kita menjadi hamba diri kita sendiri, memberi nilai bahwa saya ini tidak layak, saya ini tidak berharga. Jangan juga kita mendengar orang lain yang katakan kamu itu tidak bernilai, kamu itu tidak berharga. Karena kita bukan lagi hamba manusia. Kita bukan lagi milik manusia ataupun dipandang oleh dunia. Tapi kita adalah milik Tuhan. Sebab tadi kita punya harga telah lunas dibayar dengan darah Yesus. Saudara, setiap kita adalah 1% dari umat Allah yang sangat berharga. Kita tidak ternilai oleh apapun harta yang ada di dunia, hanya melalui darah Yesus. Sekarang kita melihat 1% yang berharga ataupun 1 ekor anak domba yang hilang itu tadi. Dia katakan bahwa Tuhan ataupun gembala itu tidak hanya menunggu. Dia tidak hanya seolah-olah oke lah, saya kasih biar ini 99 ekor di sini, saya tunggu dulu. Mana tahu itu 1 ekor datang sendiri pergi tempat saya. Dia bilang ini gembala. Tapi kalau kita lihat dalam cerita itu, Yesus katakan bahwa gembala itu kasih tinggal 99 ekor itu dan pergi mencari. Kita lihat pergi di sini adalah sebuah tindakan. Pergi mencari. Itulah tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mencari umat-umatnya. Kalau kita lihat, Tuhan bukan menunggu orang berdosa untuk datang ataupun kembali bertobat kepada-Nya. Tuhan tidak pernah tunggu. Tapi Tuhan yang pergi terus mencari dan terus mencari kita. Amin. Ada satu kata-kata yang saya pernah dengar dan saya sangat suka untuk kongsikan. Kata-kata ini bunyinya begini. Kita boleh pergi meninggalkan Tuhan 1000 langkah, tapi untuk kembali kepada Tuhan kita tidak perlu 1000 langkah. Kenapa? Karena Tuhan itu ikut kita sebenarnya 1000 langkah itu. Dia selalu berada bersama dengan kita. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, cukup katakan Tuhan, saya mau kembali kepada Engkau. Tidak perlu kita melangkah lagi 1000 langkah balik. Inilah menjadi satu kekuatan kita bahwa Tuhan itu terus mencari dan Tuhan itu terus mengikuti kita. Dalam Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Dia katakan, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ini sudah menyebut tentang Yesus Kristus. Dia katakan bahwa semua kita ini manusia sama seperti domba yang hilang itu tadi. Semua kita pilih jalan untuk membelakangi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak membalaskan kejahatan itu kepada kita, tapi Dia membalaskan kejahatan itu kepada Yesus. Saudara-saudara, ingat ketika Tuhan katakan dalam Yesaya 34 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan. Dia katakan, lihat, aku sendiri akan pergi mencari domba-dombaku dan memperhatikan mereka. Siapa yang mencari domba-domba? Apakah Tuhan katakan, saya hantar malaikat saya? Tidak. Apakah Tuhan katakan, saya hantar orang lain? Tidak. Tapi Tuhan katakan, aku sendiri akan pergi mencari domba-domba. Ini kita dapat lihat jelas bagaimana ketika Yesus datang ke dunia dan tujuannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita dapat nampak di sini bahwa Tuhan punya satu fokus, yaitu pergi mencari
dan menyelamatkan umat-umatnya. Saudara, ketika dunia tidak pernah memandang 1% itu, Tuhan tidak pernah jauh. Ketika 1% itu hilang, Tuhan pergi mencari dan menemukannya kembali. Sekarang, apa yang berlaku jika 1% itu ditemukan kembali? Kalau kita sambung lagi di ujung daripada itu perumpamaan. Oh, tidak berapa jelas. Saya akan baca. Oke, dia bilang begini. Dan setibanya di rumah, ia ataupun gembala yang tadi pergi cari dia punya domba dan dia jumpa yang 1 ekor yang hilang. Dia bilang, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Saudara-saudara, gembala itu setelah dia jumpa dia punya 1 ekor domba yang hilang, apa yang dia buat? Dia bawa pulang, kemudian dia kasih tahu kepada semua orang di sekeliling dia mau adakan pesta. Dia mau bersukacita untuk 1 ekor yang hilang. Begitulah Tuhan. Tuhan tidak bersukacita dengan 99 ekor yang tidak hilang. Tapi Tuhan bersukacita ketika 1 ekor yang hilang ditemukan kembali. Kita lihat begini, dia bilang, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa bertobat. Amin. Jadi kita dapat lihat sekarang bagaimana berharganya 1 orang. Bagaimana berharganya kita ketika kita jauh daripada Tuhan, dan hari ini Tuhan mau memanggil kita untuk datang kembali kepada. Dan bukan hanya Tuhan yang akan bersukacita, tapi dia bilang seluruh surga akan bersukacita hanya oleh karena 1 jiwa yang datang ataupun menyenangkan kembali. Saudara, ilustrasi kita dapat 1 pelajaran 1% yang berharga ini hanya melalui kita punya telepon bimbit. Siapa yang ada telepon bimbit? Ada. Saya percaya semua ada telepon bimbit. Anak-anak muda ada telepon bimbit? Ada telepon bimbit. Oke, saya mau bertanya, apa yang kamu buat kepada telepon bimbit kamu kalau kamu berjalan jauh? Malam itu apa kamu buat? Hah? Cas. Oh, kamu kasih biar dia kosong. Oh, saya tidak sangka. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, biasanya malam hari itu kita ingat, oh besok saya mau jalan jauh, jadi handphone saya ini mesti full charge. Oh, kalau full charge, senyuman pun sampai telinga. Full charge, saya boleh jalan dengan tenang. Nah, ketika sudah 100% kita punya telepon, kita pun bawalah dia pergi perjalanan yang jauh. Kita singgah di satu tempat yang kita suka, kita gambar-gambar lah, kita video-video lah, kita buatlah segala konten-konten. Secara kita tidak sadar, perlahan demi perlahan, cas kita yang 100 itu tadi semakin kurang, tapi kita tidak sadar sampailah habis. Apa perasaan kamu bilang telepon sudah begini? Tidak tenang kan? Macam yang lah, satu masalah besar menimpa. Saya tidak boleh ini kalau tidak ada telepon bimbit. Belum lagi kalau yang kita sekarang mungkin ada yang tidak sudah simpan tidak sudah pegang cash, jadi bayar semua pakai QR. Kad pula tidak terbawa, jadi hanya boleh pakai telepon untuk membayar. Tiba-tiba cas tinggal 1%. Bergegarlah kamu di counter itu kalau tiba-tiba masa mau scan, mati telepon. Siapa yang mau minta bayar? Nah, jadi berharganya kamu rasain 1% kan? Kamu rasa kalau boleh, kalau ini telepon orang, kita mau CPR kan, kita mau ambil supaya dia punya cas tambah moda 2% kan? Supaya dapat tahan lebih lama sedikit. Tapi sudah terlambat, habis film.
kita punya telepon genggam. Semuanya seolah-olah kehilangan sesuatu yang besar, sedangkan cuma telepon bimbit yang mati. Tapi tiba-tiba waktu kamu terus berjalan itu dan dalam pikiran kamu sangat penuh dengan tidak cas sudah telepon, tiba-tiba mungkin kawan kamu ada membawa power bank. Sekarang apa perasaannya kalau tiba-tiba kawan kamu ada power bank dan dia kasih pinjam? Bahagia, seolah-olah kawan kamu ini telah menyelamatkan nyawa kamu sendiri. Dan begitu berharganya itu telepon bimbit. Dan inilah yang paling kita happy, tercas itu telepon. Jadi saudara-saudara, pelajaran yang kita mau ambil daripada ini telepon bimbit adalah tentang bagaimana 1% itu sangat berharga sebenarnya. Oke, bukan lagi kita nilai angka-angka, tapi kalau kita lihat begitulah perasaan ketika Tuhan mau mencari kita. Yaitu Tuhan rasa, saya perlu selamatkan. Ini pelajaran secara ringkas dalam Lukas 15 tadi. Dia bilang Tuhan memberi nilai mahal kepada setiap kita yang berdosa. Kemudian Tuhan tidak pernah berhenti mencari kita yang hilang. Tuhan terus mencari dan mencari kita. Dan yang terakhir, Tuhan dan seluruh surga bersukacita dengan pertobatan kita. Jadi pertanyaannya, adakah kita mau ditemukan kembali? Yang mau ditemukan kembali hari ini, mari kita lambaikan tangan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih karena kita mau untuk ditemukan kembali. Dan sekarang, oleh karena Tuhan sudah melihat tangan-tangan kita dan Tuhan melihat hati kita yang mau untuk ditemukan kembali, Dia memberikan kita satu misi. Dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa itu. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi Tuhan mau supaya kita sampaikan Injil itu, sampaikan berita baik itu. Karena di dunia ini masih ramai orang-orang yang tidak ataupun belum menerima tentang Injil Tuhan. Bagaimana cara kita boleh sampaikan Injil itu kepada orang? Perlukah kita menghabiskan duit kita untuk terbang ke luar negara tempat yang tidak ada Kristen di sana? Perlukah kita untuk menjadi seorang misionaris terbang ke kampung-kampung pendalaman? Perlukah lagi? Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita satu hal yang sangat luar biasa di zaman kita. Mungkin zaman dahulu belum ada lagi, tapi di zaman sekarang kita memiliki yang namanya apa ini nama dia? Saya lupa. Tuhan memberi kita sebuah telepon bimbit, sebuah smartphone yang semuanya di ujung jari kita untuk kita share, untuk kita sampaikan tentang Tuhan itu. Jadi saya percaya ketika Tuhan memberi kita misi, ada alasan lagi kita untuk menolak? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi sekarang saya mau ngambil sedikit masa untuk memperkenalkan ataupun membuat satu pengumuman tentang ada satu pelancaran sebuah program yang kita mau sampaikan tentang Tuhan melalui media sosial kita. One Voice 27. Siapa yang sudah pernah dengar sebelumnya? Ada yang sudah pernah dengar One Voice? Oke, baik. Mari kita dengarkan kembali. One Voice 27 adalah kita punya inisiatif gereja sendiri untuk menyampaikan satu message bahwa kita memiliki Yesus dan juga kita mau sampaikan tentang Yesus ini kepada seluruh dunia. Kalau kita lihat sekarang
Kenapa disebut di sana, kenapa disebut di sana One Voice 27? Apa sebenarnya istimewa dengan angka 27? 27 ini menggambarkan tahun depan, tahun 2027, di mana pada bulan 9 tahun 2027 dijangkakan bahwa seluruh dunia gereja kita, anggota gereja kita akan mengabarkan tentang Yesus melalui media sosial mereka. Namun kita mulai pelajaran ini bermula pada, kalau saya tunjuk kamu di sini, bermula pada 5 September 2026. Jadi ada berapa sahabat lagi dari sekarang? Ada kurang lebih 1 sahabat lagi kan? Jadi kamu bawa dalam meeting petang hari ini. Kita akan jalankan ini by gereja di setiap gereja di daerah kita, di daerah Kayamati. Jadi pada 5 September 2026 ini kita akan lihat bagaimana akan diadakan satu doa berantai seluruh kita punya union di Malaysia Union kita, MAUM, yaitu bermula daripada terbenamnya matahari sampailah terbenamnya matahari lagi. Jadi dari Sabat ke tutup Sabat, ya. Dan setiap daerah akan mendapat jam berdoanya. Ya, kamu paham jangan doa berantai, sambung-sambung dia punya doa. Dan jadwal berdoa untuk daerah kita, daerah Kayamat, adalah pada jam 3.40 dan 3.50 subuh. Oke. Jangan petang kamu bangun, ini subuh. Jadi mari saya mau memanggil kita semua ini sekali saja, yaitu pada hari Sabat itu kita bangun pukul 3.40 sampai 3.50 kita berdoa. Dan yang akan kita doakan, saya terus saja bagi kamu ini supaya pengumumannya tidak ada yang tertinggal. Fokus doa kita adalah pada jam itu kita akan mendoakan institusi ataupun pelayanan Adventist. Ataupun lebih jelas lagi dia bilang berdoa untuk sekolah, institusi pendidikan, perkhidmatan kesehatan ataupun hospital, penerbitan media, dan semua institusi Adventist agar menjadi saluran misi. Inilah yang kita akan doakan pada hari itu nanti. Oke, dan seterusnya kita akan adakan Sabat ataupun ada pelajaran istimewa yang sudah disediakan, tinggal disampaikan. Di mana setiap gereja di seluruh dunia akan mendengarkan pelajaran yang sama, bermula daripada pertengahan minggu, Vesper, khotbah, dan juga tutup Sabat. Oke, pelajarannya sudah ada. Saya percaya setiap saat kita sudah terima pelajaran dia, dan ada 4 pelajaran di sana. Cuma dia masih dalam bentuk Word, belum dalam PowerPoint. Jadi nanti saya akan fungsikan dia punya template saja, perlu edit juga itu. Biasanya PowerPoint tentang ini, template ini One Voice. Okay. Jadi hari Sabat 5 September itu akan kita sambut, bukan lagi dari hari Sabat, tapi dari midweek, Vesper, khotbah, dan sandal. Akan ada 4 pelajaran yang akan disediakan. Oke. Dan kemudian satu hal lagi, untuk kita tunjukkan bahwa kita mau turut serta di dalam ini One Voice 27, kita akan menerima card komitmen. Setiap satu orang akan terima 2 keping. Saya ada dia punya contoh sudah di sini. Kalau kamu mau tengok, saya ada bawa juga hari ini. Cuma saya percaya tidak cukup untuk satu gereja, karena satu orang perlu 2. Kenapa perlu 2? Sebab nanti waktu 5 September itu kita akan terima ini, kemudian kita akan tanda dia punya komitmen di sini, tulis nama, tanda tangan, dan tarik. Satunya kita akan kumpul di gereja yang akan disimpan oleh pelayanan perorangan, dan satunya kita akan bawa pulang.
sebagai tanda bahwa kita mau berkomitmen, kita mau turut serta di dalam ini One Voice 27. Jadi saudara-saudara, saya harap tidak ada pengumuman yang tertinggal untuk gereja Pandan, dan kalau ada apa-apa pertanyaan nanti jangan lupa terus sejak chat dengan saya, oke? Dan beberapa bahan sedang kita usahakan untuk kumpulkan, tapi kita percaya masih ada 2 minggu lagi daripada tarik pelajaran, jadi kita boleh persiapkannya dengan baik. Amin. Jadi itulah misi yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang Tuhan mau kita jalankan bersama. Sekarang sambil kita belajar, saya mau ambil satu lagu tutup untuk kita. Kita akan nyanyikan lagu One Voice 27. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan bersama. Jesus gave the call to go to every tribe and land, to spread His love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of His grace. So with one voice we proclaim redemption story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Every way we can share the story of His grace. Heart to heart we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare Your name until His kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Mari kita semua tunduk kepala dan kita bersama doa. Ya Tuhan Maha Besar dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan sebentar tadi. Terima kasih karena Kau mengingatkan kami sebagai manusia, kami sesat sama seperti domba Tuhan. Oleh karena terkadang pilihan kami, oleh karena banyak hal yang menarik kami di dunia ini. Tapi hari Sabat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dan kami mau untuk ditemukan kembali. Biarlah Tuhan, Hamba mau menyerahkan dan mendoakan khususnya setiap anggota gereja SDA Pandan ini Tuhan, yang telah memberikan diri mereka untuk ditemukan kembali dan mau untuk berkomitmen menjalankan satu misi Tuhan, khususnya Tuhan untuk satu inisiatif gereja Seventh-day Adventist yang dibuat, yaitu One Voice 27. Berkati ya Tuhan, supaya kami semua dapat dihangatkan kembali, semangat kami dapat dibakar kembali untuk menyampaikan tentang Tuhan di tengah dunia yang pada saat ini mulai untuk melupakan Engkau. Tuhan, bantu kami juga Tuhan untuk merindukan kembali kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena hanya itulah iman kami ya Tuhan, di mana untuk bersama-sama pulang ke dalam kerajaan surga. Oh Tuhan di surga, biarlah ya Tuhan,
Engkaulah yang lebih tahu, dan Engkaulah yang memegang kendali kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau akan menyertai kami dalam kehidupan kami, supaya kami akan dapat terus meneruskan kehidupan kami hari demi hari semakin dekat kepada Engkau, Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, orang muda kami yang sedang membesar. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberikan mereka pimpinan kuasa daripada surga, supaya mereka dapat memilih untuk tetap setia dan teguh dalam Engkau. Begitupun kami sebagai orang tua, ibu bapa, supaya kami pun Tuhan dapat untuk menghidupkan kembali dalam keluarga kami, di dalam grup-grup kami, tentang bagaimana firman Tuhan ini berkuasa dan harus kami sampaikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kepada Engkaulah kami mau berserah, karena kami yakin dan percaya hanya kuasa Yesus yang mampu menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami selesai daripada perkumpulan kami sahabat ini, biarlah Engkau akan menyertai dan memimpin kami, supaya kami akan dapat terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami mohon semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.